Oke, selamat jumpa lagi teman-teman semuanya ya. Di minggu-minggu sebelumnya kita sudah diskusi ya, antara akuntansi sektor publik, akuntansi pemerintahan. Hari ini kita ketemu untuk membicarakan tentang manajemen sektor publik ya. Wah, ini kalau kita lihat ya, kalau bicara manajemen mesti hubungannya dengan uang ya, dengan uang ya, teman-teman. Oke. Apa sih sebenarnya manajemen sektor publik itu ya? Apa sih manajemen sektor publik ya? Kalau kita bicara manajemen sektor publik berarti adalah kita akan membicarakan tentang 4 hal, yaitu terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan atau pengendalian di sektor publik ya. Akuntansi sektor publik yaitu menyediakan informasi. Akuntansi digunakan oleh manajer sektor publik ya dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasinya ya. Nah, ini teman-teman harus paham betul bahwa sektor publik perlu manajemen mulai dari perencanaan sampai dengan pengendaliannya ya, teman-teman. Ya. Beberapa hal yang terkait dengan manajemen sektor publik. Ya, peran akuntansi ya, manajemen ya dalam sektor publik apa? Ya, sebenarnya adalah satu yaitu perencanaan strateginya bagaimana. Yang kedua adalah pemberian informasi biaya ya. Sektor publik itu seperti apa, kemudian penilaian investasinya bagaimana, termasuk penganggarannya seperti apa ya, dan di situ ada penentuan biaya pelayanannya kayak seperti apa sih, efisien atau tidak sih, terlalu boros atau tidak. Lah inilah sebenarnya kalau kita bicara tentang biaya pelayanannya. Kemudian penilaian kinerja di sektor publik ya, tadi kan basisnya adalah anggaran, maka akan dinilai penggunaan dan capaian di dalam anggaran itu sudah bagus atau belum. Ini akan dinilai dengan penilaian kinerjanya ya. Nah, perencanaan strategi apa? Sebenarnya merupakan proses saja ya tentang apa, penentuan program. Kalau di pemerintahan atau di sektor publik kan gitu ya, proses penentuan program, aktivitas dan atau proyek yang akan dilaksanakan. Tujuannya untuk apa? Supaya perencanaan strategisnya adalah untuk meningkatkan komunikasi antara manajer puncak dengan manajer di bawahnya. Nah, puncaknya siapa? Tentunya apa? Pengguna anggaran ya. Pengguna anggaran itu siapa sebenarnya? Ya, kita lihat kalau tadi ada di kementerian, dirjen dan seterusnya. Inilah beberapa hal tentang perencanaan strategi yang di dalam organisasi sektor publik. Ya. Peran perencanaan untuk dalam organisasi sektor publik apa saja sih teman-teman kalau kita bicara di situ? Maka apa? Di situ adalah untuk memfasilitasi perencanaan ya. Jadi untuk memfasilitasi perencanaan, informasi akuntansi ini diperlukan membuat prediksi. Jadi kalau sudah dapat informasi akuntansi, pemerintahan atau sektor publik tadi bisa membuat prediksi dan estimasi mengenai apa? Kejadian ekonomi yang akan datang. Tentunya ini dikaitkan ya. Tadi sudah ada faktor ekonomi dan politik ya. Biasanya setiap dekade atau setiap saat itu berbeda ya, apalagi di negara demokrasi ya, ketika itu faktor ekonominya akan berbeda, faktor politiknya akan berbeda pada saat-saat yang berkuasa siapa begitu ya. Ini sangat penting sekali di dalam penerapan informasi akuntansi ini. Nah, peran pengendalian apa? Kalau tadi bicara peran perencanaan, maka fungsi utama adalah informasi menjadikan adalah sebagai pengendalian. Jadi akuntansi sektor publik ini untuk mengendalikan. Jadi merupakan apa? Ya alat saja ya untuk pengendalian suatu aktivitas. Tadi misalnya di anggaran-anggaran APBN, APBD, lah ini bisa dari informasi akuntansi untuk memberikan sifat-sifat pengendaliannya ya. Informasi yang bersifat kuantitatif ya, karena akan bicara tentang angka-angka di dalam pelaksanaan kegiatan di organisasi sektor publik ya. Pengendalian sektor publik tentunya perlu ya untuk menjamin apa terlaksana strategi organisasi ya secara efisien ya, mulai dari perencanaan tadi ya, pengorganisasian atau koordinasi, kemudian komunikasi dan informasi sampai dengan apa, penilaian kinerja tadi ya. Penting ya kalau kita bicara tentang organisasi sektor publik ya. Pengendaliannya sangat penting sekali. Mungkin ada beberapa hal yang menjadi hal tertentu mungkin bisa diselesaikan ya, misalnya tadi fungsi koordinasinya karena hierarki, nah ini akan berbeda-beda.
Oke, itu beberapa hal yang terkait dengan organisasi sektor publik. Intinya di dalam manajemen sektor publik, dasar keputusannya, dasar pengambil keputusannya berdasarkan kebijakan atau konsensus yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Oke, hari ini diskusi kita tentang manajemen sektor publik saya kira kita akhiri, dan bisa didiskusikan di lain waktu. Kita bisa ketemu lewat bisa di kuliah-kuliah umum maupun di hal-hal lain, termasuk diskusi lewat WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu.